Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Rawajaya. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang terus melimpah, yang menyelamatkan kami dan menuntun kami dalam kami menjalani hari kami di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, walaupun kami tidak berada dalam satu ruangan yang sama, namun kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah kami. Dan biarlah kami boleh menikmati itu, dan kami juga mau Tuhan belajar untuk terus meninggikan Engkau, terus memuji Engkau, terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan, tidak peduli apapun situasinya. Tuhan, Kau yang mau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Kita mengatakan bahwa dari terbit matahari sampai tenggelamnya, bahwa dalam kondisi apapun biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus,
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengundang Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti isi firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Kita mau katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu tercurah, mengalir. Dan kami percaya mujizat masih ada, dan mujizat akan terjadi di tempat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan kurasakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah pujian, inilah penyembahan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan untuk kebaikan yang boleh terus Engkau nyatakan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mau tutup bungkus kami Tuhan. Engkau yang mau tilik hati kami, Engkau yang paling dalam Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman. Engkau yang mau tutup bungkus juga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mau sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga setiap perkataan Tuhan yang boleh keluar dari mulutnya Tuhan itu boleh hanya daripada-Mu saja Tuhan. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya saudara selalu tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali memasuki topik kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dengan sesi kedua kita berbicara mengenai tribulasi. Haleluya. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah pada hari ini. Kami akan diperlengkapi untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap diberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Kita hari ini kembali akan memasuki topik yang sama, tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Kalau yang pertama kemarin kita berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai tribulasi atau masa-masa penganiayaan atau masa-masa malapetaka. Kalau kita kembali membuka dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, maka firman Tuhan bersabda, "Aku datang segera. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Amin. Nah, saudara-saudara, memang ada 3 golongan yang menyikapi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Golongan yang pertama itu adalah orang yang tidak percaya. Mereka berasumsi dari dulu ratusan tahun yang lalu sampai sekarang mana nggak ada. Mereka nggak percaya. Yang kedua, orang yang over mempercayai. Nah, orang yang over mempercayai mereka biasanya akan mengutak-utik tanggal, bulan, tahun kedatangan Yesus sehingga mereka membuat sebuah kepanitiaan. Gitu ya, bahkan diprediksi katanya tahun 2000 kemarin itu akan hari kiamat. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang mempercayai dengan sungguh. Nah, saya berharap kita adalah orang yang termasuk golongan yang ketiga, mempercayai bahwa benar Yesus akan datang. Waktunya kita nggak tahu, karena firman Tuhan berkata bahwa malaikat nggak tahu, anak nggak tahu, hanya Bapa di surga. Yang penting kita tetap mempercayai dengan iman yang sungguh. Nah, saudara-saudara, sesi yang lalu kita sudah berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, hari ini kita berbicara mengenai tribulasi. Jadi ketika Yesus datang di awan menyongsong umatnya yang percaya diangkat ini, sekali lagi, ketika Yesus datang menyongsong umat yang percaya ini, ketika antikris akan berkuasa selama 7 tahun, saudara, itu namanya adalah pre-tribulasi. Pre-tribulasi berarti kedatangan Yesus itu menyongsong dari awan yang permai, tidak mendarat di bumi, menyongsong di awan yang permai. Kemudian orang-orang yang percaya, mereka tidak mengalami zaman antikris, ini mereka mengalami rapture, pengangkatan. Nah, pertemuan di udara ini, saudara, antara umatnya yang percaya yang tidak mengalami masa aniaya, lokasinya kita nggak tahu persis. Alkitab tidak menceritakan apakah di bulan, di bintang, atau bahkan matahari, kita nggak tahu persis. Tapi yang pasti setiap orang yang percaya, mereka tidak mengalami masa tribulasi. Maksudnya masa penganiayaan selama 7 tahun itu. Jadi mereka diangkat di satu tempat. Nah, Yesus kemudian menyongsong. Jadi ada pertemuan di udara. Ini namanya adalah tribulasi. Kemudian tipe yang kedua, tadi tipe yang pertama pre-tribulasi. Tipe yang kedua adalah mid-tribulasi. Maksudnya 3,5 tahun dari 7 tahun masa penganiayaan itu Yesus datang, kemudian orang-orang yang percaya dan mereka yang masih beriman sama Yesus, mereka kemudian akan diangkat. Kemudian tipe yang ketiga adalah post-tribulasi. Post-tribulasi adalah kedatangan Yesus setelah masa penganiayaan 7 tahun itu. Nah, ini saudara sekalian, bagaimana kita harus memahami
setiap orang yang percaya berjaga-jaga dan berdoa, mereka tidak akan mengalami masa penganiayaan yang 7 tahun ini. Artinya kita akan masuk dalam tipe yang pertama, pre-tribulasi. Jadi ketika misalnya contoh besok antikris dia akan berkuasa di bumi ini 7 tahun, maka terjadi pengangkatan. Kita akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Tidak seperti ini, saudara. Nah, mereka yang percayanya main-main, mereka tidak sungguh-sungguh, saudara sekalian. Nah, mereka mengalami yang namanya masa-masa penganiayaan. Baik 3,5 tahun pertama masa ringan, 3,5 tahun masa penganiayaan yang berat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa tidak ada antara kita yang mengalami masa-masa penganiayaan ini. Saya berharap kita semua akan diangkat mengalami rapture atau pengangkatan pre-tribulasi sebelum ini antikris akan berkuasa selama 7 tahun. Dia akan berusaha untuk membuat orang murtad, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, disitulah dan Alkitab mengatakan tandanya itu 666. Itu kan hanya simbol, bukan berarti tandanya 666. Nah, saudara-saudara, kita harus mewaspadakan hal ini. Itu sebabnya saya berharap kita semua seperti Matius pasal 24 ayat 1 2 berjaga-jaga dan berdoa. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan kita mengalami pengangkatan. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami bersyukur, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, mengimani bahwa kami akan mengalami pengangkatan sebelum antikris berkuasa selama 7 tahun. Tambahkan iman kami, untuk kami semakin setia iring Kau, semakin setia melayani-Mu, dan semakin mengandalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan menutup doa ini. Haleluya, haleluya. Dan kini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persona Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.